Baik, sebelum kita mulai diskusi, saya ingin membuka acara di siang hari ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Bersama dengan saya, Nur Kayati, salah satu perwakilan dari Lembaga Pendidikan Non-Formal di Kota Madiun. Dalam kesempatan di siang hari ini yang cukup cerah, kita diberikan momentum yang luar biasa untuk merayakan Hari Pendidikan Nasional dengan tema belajar bergerak bersama semarakan merdeka belajar. Maka tidak akan ada habisnya jika mengingat dari sebuah pepatah kuno, yaitu tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Oleh karenanya, topik pendidikan, khususnya pendidikan non-formal, akan menjadi bahasan kita di siang hari ini. Telah hadir bersama kita Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Ibu Dr. Hajah Lismawati, SPD, MPD. Beri tepuk tangan untuk Ibu kita tercinta. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Wah, Ibu sangat cantik sekali seperti biasanya dan hari ini lebih mempesona. Terima kasih. Baik Ibu, bertemakan bergerak bersama semarakan merdeka belajar untuk tema Hari Pendidikan Nasional. Namun saya tidak ingin berbicara itu dulu Bu. Nah ternyata di sini karena kami mewakili dari pendidikan non formal atau LKP di Kota Madiun, kami ingin ngobrol dulu Ibu. Menurut Ibu ini ibarat LKP di Kota Madiun kondisinya seperti ini ya Ibu ya. Tidak menutup kemungkinan kami membutuhkan masukan-masukan dari Ibu. Nah, bagaimana sih Bu dari kacamata Dinas Pendidikan? Bagaimana agar LKP agar tetap eksis dan terus berkembang? Begitu Ibu. Iya, baik. Terima kasih, ini luar biasa dari LKP, perwakilan LKP Kota Madiun ya. Betul. Begini, untuk LKP ini sebenarnya sebuah lembaga non formal di mana peserta didiknya itu tidak hanya dari anak-anak yang putus sekolah. Betul. Juga tidak hanya dari anak-anak yang sudah lulus sarjana. Sudah Jadi lulus kuliah. Justru dari berbagai macam Elemen-elemen ya. dari berbagai macam elemen bisa masuk ke LKP. Karena begini, anak-anak ketika mereka itu misalnya sudah memiliki pendidikan yang tinggi, namun mereka belum memiliki life skill. Nah ini saya harapkan juga bisa untuk menyongsong masa depan yang gemilang harus melalui LKP. Sehingga anak-anak itu nanti memiliki life skill di mana itu menjadi bekal untuk kemandiriannya dia di masa yang akan datang. Oleh karena itu harapan saya dari LKP yang ada di Kota Madiun ini minimal itu harus memiliki branding. Iya. Nah, dengan adanya branding yang dimiliki oleh LKP pasti akan dikenal oleh masyarakat. Dari dikenal oleh masyarakat, mereka akan berada di hati masyarakat. Siap. Ketika sudah berada di hati masyarakat, otomatis masyarakat ini nanti akan berhak memilih LKP mana yang memiliki kualitas yang baik sehingga nanti dirinya akan bisa ditempa di LKP tersebut yang pada akhirnya tujuannya adalah meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kualitas diri agar nanti mampu bersaing di dunia global. Berarti ini cakupannya tidak hanya untuk mereka yang sudah lulus sekolah, lulus kuliah, tidak ya Bu? Bahkan untuk yang ibaratnya masih menempuh sekolah, itu bisa ya Bu ya? Jadi untuk semua elemen. Tentunya ini semua tidak terlepas dari inovasi dari masing-masing LKP ya Ibu ya. Oleh karena itu harus ada branding tadi. Iya. Dari branding ini mereka masyarakat itu akan menyukai dan ada greget untuk ingin masuk ke sana, ingin menambah pengalaman, keterampilan, wawasan sehingga nanti bisa diterapkan di
kehidupan. nyata. Iya, oke. Karena menurut Ibu tadi pendidikan non formal pendidikan formal aja tidak Belum cukup ya. iya, Perlu belum adanya cukup, life iya. apa Bu tadi? Life Life skill skill. ya, life skill. Oke. Dan juga di sini ada semboyan bahwa pendidikan itu tidak hanya berhenti di situ saja, Baik. tetapi pendidikan itu harus dilaksanakan selama seumur hidupnya. Oke. Long life Long life education. learning education ya Bu. Long life education. Oke. Bukan long life vacation, bukan ya Ibu ya? Baik, menarik sekali ini ada masukan-masukan dari Ibu Lisma selaku penaung lembaga-lembaga non formal. Ini yang saat ini memang kita perlukan Ibu. Jadi dukungan-dukungan semacam ini saat ini kita butuhkan demi lembaga-lembaga ini tetap eksis, berinovasi dan tentunya melalui branding tadi Ibu. Iya, Oke. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya Ibu. Bicara tentang tujuan-tujuan, kemudian target, lalu capaian Ibu. Tentu saja ada visi misi yang digunakan untuk mencapai tujuan atau target tersebut. Nah, di momen Hari Pendidikan Nasional ini Bu, bolehkah kita sharing misi apa sih yang diberikan untuk pendidikan formal ataupun non formal di Kota Madiun ini? Misinya Bu. Baik, begini Mbak Nur ya. Iya. Untuk misinya di Kota Madiun ini juga sebagai Madiun Kota Pintar. Nah, Baik. Madiun Kota Pintar, Smart City. Nah, Smart ini City. tidak hanya dari satu sisi saja, tetapi juga termasuk dari dunia pendidikannya. Nah, dunia pendidikan itu juga tidak hanya formal saja, tetapi Oke. juga termasuk non Non formalnya. Begitu. Jadi, bagaimana untuk bisa mewujudkan Smart City? Smart City. Karena yang kita ketahui selama ini Smart City yang disasar adalah pendidikan formal. Nah, untuk yang non formal itu seperti apa ya? Gitu Ibu. Iya. Untuk non formal pun juga tidak jauh berbeda dengan yang formal. Formal. Non formal juga harus update terkait dengan teknologi. Teknologi. Ketika nanti non formal itu tidak update terkait teknologi informasi, Benar. ini juga akan ketinggalan. Oke. Nah, kalau ketinggalan bagaimana akan merubah pendidikan? Bagaimana akan merubah suatu keberadaan yang memang secara tuntutan itu harus berubah. Sedangkan saat ini semuanya dituntut serba digital ya Ibu. Oke. Begitu ya runtutan alur kenapa sebuah LKP di mana kita ada di sisi non formal tetap harus mengupayakan salah satu brand yang Kota Madiun saat ini gaung-gaungkan yaitu menjadi kota Smart City ya, begitu. Baik. Nah, ini karena momennya lagi Hari Pendidikan Nasional, tidak pas rasanya ketika saya belum bertanya terkait Hari Pendidikan Nasional itu sendiri. Nah, sebagaimana kita ketahui Bu bahwa tema Hari Pendidikan Nasional saat ini adalah bergerak bersama semarakan Merdeka Belajar. Bagaimana Ibu memaknai Hari Pendidikan Nasional di tahun atau di momentum saat ini Bu? Iya, baik Mbak Nur. Begini, untuk momentum Hari Pendidikan Nasional 2023 ini tidak sekedar kita itu mengenang hari kelahiran Ki Hajar Dewantara saja. Baik. Namun pada momentum sekarang ini adalah bagaimana menciptakan kesadaran pada diri peserta didik supaya kesadaran tersebut membuat mereka itu terbuka mata dan hatinya terkait dengan bagaimana untuk belajar sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Sehingga nanti dapat meningkatkan atau mengasah kemampuan dari masing-masing diri anak tersebut. Oke. Lalu Ibu terkait Merdeka Belajar ini kan sering kali kita dengar, mungkin ada nih Bu sebagian dari kita atau mungkin saya yang anak-anak muda ini ya, dimana saat belajar dulu tuh nggak ada istilah Merdeka Belajar Ibu. Menurut Ibu bagaimana sih istilah Merdeka Belajar itu diterapkan di sekolah-sekolah atau mungkin di non formal, karena kami di bagian non formal seperti itu Ibu. Baik, begini. Kalau dulu memang kita tidak mengenal istilah Merdeka Belajar karena baru di launching
di era sekarang ini. Nah, Betul. zaman kita dulu sekolah, ketika kita belajar kan hanya selalu di dalam kelas saja, Benar, harus benar, Ibu. diam, tidak Ya. boleh rame, tangan di atas bangku dan sebagainya. Betul. Nah, untuk sekarang sudah tidak zamannya lagi. Iya. Sehingga kalau hal-hal demikian itu masih diterapkan, seperti kalau ibaratnya guru itu seorang sopir, Betul. kayak orang naik bis, Iya. jadi kudu manut Oh, sopir. iya. Nah, Harus. ini sekarang sudah bukan zamannya lagi. Iya. Jadi merdeka belajar itu juga bagaimana anak-anak itu supaya bisa mengeksplor dirinya, Mengeksplor supaya diri. potensi-potensi yang ada pada dirinya, bakat minat yang ada pada dirinya itu bisa dimaksimalkan potensinya. Oke. Nah, jadi tidak selalu dikekang. Jadi bukan berarti nek merdeka belajar juga merdeka Semaunya segala-galanya, gitu ya, Bu. semaunya Ya. tidak. Nah, tidak. Tetapi bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi yang ada pada diri peserta didik kita, baik itu formal maupun non formal, sehingga anak-anak nanti akan bisa menyambut masa depannya dengan gemilang, dengan cara dia benar-benar bisa mengeksplor dirinya sesuai dengan potensi yang dia miliki. Betul. Dan nanti akan sukses di masa depannya. Karena Nah. kesuksesan itu tidak hanya dari sisi IQ saja, Betul, tidak hanya tetapi dari di situ. kemampuan-kemampuan yang lain itu juga bisa memberikan dia nanti kesuksesan. Kesuksesan. Oke. Terima kasih banyak Ibu Lisma. Nah, ini nampaknya waktu kita sudah cukup untuk obrolan tentang Hardiknas. Ibu, barangkali ada pesan-kesan untuk kita, para pemuda, para mama-mama, ayah, ya ini ya, biar semakin membuat kita semangat. Ibu, silahkan pesan-pesannya untuk kami, LKP, dan masyarakat umum pada khususnya. Ya, baik, pesan saya untuk masyarakat yang ada di Kota Madiun, dari yang muda sampai yang sudah usia, mari kita belajar sepanjang hayat, long life education, sehingga nanti di Kota Madiun ini akan 5 langkah berada di depan kota yang lain. Nah, Ibu dan Bapak, sebelum saya tutup, saya juga ada satu pantun, semoga bisa membuat motivasi kita bersama. Jalan-jalan membeli sandal, jangan lupa membawa keranjang. Ayo kita semarakkan Hari Pendidikan Nasional demi masa depan yang gemilang. Cakep, terima kasih banyak, beri tepuk tangan yang meriah. Dan tidak kalah hebohnya, saya juga ingin membalas pantun Ibu Lisma nih di siang hari ini. Sebentar saya buka dulu. Kalau Bu Lisma tadi kayaknya hafal banget. Lah ini saya masih muda, kok hafalan saya susah ya Bu. Mohon izin. Soalnya tadi kan ada keranjang. Oh iya, Kita ada jatuh di keranjang. Oh iya, mungkin itu Ibu. Pak Maidi pergi haji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih dan semoga berkesan. Terima kasih banyak Ibu Lisma. Sebelum kita ini kita foto dulu Ibu. Oh iya, siap.